tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan membahas suatu firman yang mau saya sharingkan buat kita semua malam hari ini, yang terletak di 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13. Berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Malam hari ini Bapak Ibu saya akan share tentang pencobaan, ya. Jadi pencobaan atau masalah dalam kehidupan kita Bapak Ibu itu akan selalu terjadi, ya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita semua tidak lepas dari apa? Masalah, ya. Makanya firman Tuhan berkata apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hanya orang yang sudah mati, Bapak Ibu, yang sudah tidak punya masalah, ya. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati dikatakan di Alkitab apa? Beruntung. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya kita yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu, ketika kita pulang ke surga, ketika kita meninggal, ya. Meninggal bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menakutkan, ya. Kalau orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu, mungkin kata meninggal itu sesuatu yang horor, ya. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang dihindari. Bahkan saya pernah baca itu di internet, Bapak Ibu. Ada ilmuwan Amerika kalau tidak salah, ya. Dia ingin menciptakan sebuah alat supaya manusia itu bisa hidup abadi. Dimasukkan dalam tabung es atau bagaimana, terus dia supaya hidupnya itu bisa lebih lama, Bapak Ibu. Karena apa? Takut meninggal, Bapak Ibu. Tetapi manusia, Bapak Ibu, tidak bisa hidup abadi. Suatu saat pasti meninggal. Pasti meninggal. Karena umur manusia itu ada expirednya, ya. Kalau Bapak Ibu lihat barang-barang produksi kita, ya, pasti ada masa expirednya. Misalnya makanan atau minuman, ada masa expirednya. Masing-masing kita ada masa expired, ya. Kita akan pulang. Jadi Bapak Ibu, hanya orang yang meninggal atau yang mati yang tidak punya masalah. Lah kita akan belajar malam hari ini bagaimana kita memahami tentang pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan bagaimana cara kita memandang masalah dengan cara pandang yang baru, ya, perspektif yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak orang, Bapak Ibu, waktu mereka sedang mengalami masalah, apa yang terjadi? Membuat mereka depresi, membuat mereka putus asa, membuat mereka stres, membuat mereka putus harapan. Bahkan banyak, Bapak Ibu, orang-orang karena mempunyai masalah, karena dipikir tidak ada jalan keluar, jalan keluarnya apa? Gantung diri di bawah pohon cepluan, gitu ya. Jadi gantung diri, ada yang gantung diri. Bahkan di negara-negara maju ada orang-orang yang bunuh diri karena berpikir masalahnya tidak terselesaikan. Bahkan ada kasus beberapa tahun yang lalu, satu keluarga bunuh diri, Bapak Ibu.
Ada papa, mama, sama anak-anaknya bunuh diri semua karena terlibat masalah. Ya, sungguh ironis Bapak Ibu. Malam hari ini saya rindu membahas ya bagaimana pola pikir kita, cara pandang kita yang benar dalam menghadapi masalah. Ya, tadi dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang apa? Biasa. Apa sih artinya biasa? Biasa artinya apa? Biasa saja. Sesuatu yang umum. Sesuatu yang lumrah. Bukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi mari kalau kita sedang mengalami masalah hari ini. Apapun masalahmu. Ya, sebutkan, name it. Apakah masalah ekonomi? Engkau mungkin tidak bisa bayar uang sekolahmu, sekolah anakmu, tidak bisa bayar listrik, PLN, atau apapun. Atau masalah kesehatan. Mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Atau engkau sedang mengalami masalah hubungan dengan suami, istri, anak, atau dengan bos, atau dengan tetangga. Apapun masalahmu, ya. Itu adalah hal yang biasa. Yang lumrah, yang umum. Artinya apa? Itu bukan sesuatu yang baru, Bapak Ibu. Sejak manusia ada, mulai dari Adam, ya, itu mereka sudah mengalami masalah. Zaman rasul-rasul, mereka sudah mengalami masalah. Jadi apa yang Bapak Ibu alami saat ini, apapun itu, masalah itu adalah masalah yang lumrah dan umum. Artinya apa? Semua orang juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu mungkin mengalami masalah ekonomi sekarang. Bapak Ibu tahu di mana? Di India atau di Afrika mungkin. Mungkin mereka mengalami masalah yang lebih serius daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin mengalami sakit penyakit, ya. Bahkan Rasul Paulus pun dia juga mengalami sakit. Atau masalah apapun, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa. Kalau sesuatu itu lumrah atau biasa, Bapak Ibu, kita tidak perlu menganggap itu luar biasa. Contohnya, Bapak Ibu, jika kita melihat matahari terbit di pagi hari, itu sesuatu yang lumrah, ya, sesuatu yang biasa. Dari dulu ya, matahari terbit dari timur, ya, itu biasa, lumrah. Kita tidak akan terkaget-kaget karena matahari terbit dari timur. Wah, hari ini matahari terbit dari timur. Kita nggak kaget, Bapak Ibu, karena itu lumrah. Kita akan santai, kita akan rileks, ya. Contohnya, misalnya kalau perempuan melahirkan itu, ya sakit, ya pasti sakit. Itu lumrah, itu biasa, ya. Teriak-teriak waktu melahirkan itu lumrah, itu biasa. Yang nggak lumrah adalah waktu perempuan melahirkan dia malah ketawa-ketawa. Lah, ini nggak lumrah, Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Kalau masalah itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, harusnya kita menanggapi dengan apa? Rileks. Dengan santai. Jangan menganggap masalahmu itu terlalu berat, terlalu besar, tidak sanggup menanggungnya. Saya mau bilang, masalah dalam kehidupanmu itu biasa, itu lumrah, itu umum. Semua orang juga mengalami. Kalau itu lumrah biasa, kita santai saja. Kita rileks saja. Tidak perlu sampai dibawa. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi sampai gila gara-gara masalah Bapak Ibu. No. Jadi malam hari ini coba kita punya prefeksi yang benar sesuai firman Tuhan, ya. Anggap masalahmu itu biasa. Kalau itu biasa, kita menghadapi masalah mulai malam hari ini, kita tenang, kita rileks, kita santai. Ini pertama yang saya mau bagikan, ya. Masalah kita adalah masalah yang biasa. Percayalah Bapak Ibu, apapun masalahmu, hadapi dengan santai,
hadapi dengan rileks. Kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu ya, dikatakan apa? Bahwa masalah kita tidak melebihi kekuatan manusia atau kekuatan kita. Tuhan tidak akan pernah mencobai di atas kekuatan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap kita, Tuhan itu punya takaran. Ya. Ada orang, ya ini contohnya. Saya punya anak 3, ya. Ada yang masih kecil, ya. Saya tidak mungkin menyuruh anak saya yang masih kecil untuk mengangkat beras seberat 25 kilo. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Karena saya tahu takaran kekuatan anak saya. Demikianlah Tuhan, Bapak Ibu. Ada orang yang kuat mengangkat 5 kilo. Ada orang yang kuat mengangkat 10 kilo. Ada orang yang kuat mengangkat 25 kilo. Ada orang yang kuat mengangkat 50 kilo. Ya. Ada orang yang kuat mengangkat 100 kilo. Artinya apa? Masalah kita, beban kita, takarannya itu masing-masing. Kalau Bapak Ibu mungkin punya masalah sekarang, ya 5 kilo. Berarti Tuhan memandang bahwa Bapak Ibu pasti kuat mengangkat 5 kilo tersebut. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang punya beban masalah 10 kilo. Berarti di hadapan Tuhan Bapak Ibu kuat mengangkat 10 kilo. Bapak Ibu ya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Artinya Bapak Ibu, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu tidak melebihi kekuatan kita. Gambarannya seperti ini. Gelas ini ya. Saya minum dulu. Bapak Ibu, gelas ini, kalau Tuhan menganggap saya mampu mengangkat gelas ini, ya, berarti saya pasti mampu. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi waktu Bapak Ibu mengalami masalah, ini pola pikir yang sesuai dengan firman. Bapak Ibu harus punya iman bahwa masalah yang Bapak Ibu hadapi itu Bapak Ibu sanggup menanggungnya, sanggup mengangkatnya, sanggup menyelesaikannya. Tidak ada masalah yang terlalu berat buat Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan yang akan kasih kekuatan. Seperti gelas ini. Saya pasti bisa mengangkat gelas ini. Ya, ini anggap aja masalah. Ya, karena bebannya tidak melebihi kekuatan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus yakin bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sanggup menanggungnya. Ya. Itu tidak terlalu berat, itu tidak akan membuat Bapak Ibu goncang atau membuat Bapak Ibu hancur. No. Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu, Tuhan izinkan, yang membuat Bapak Ibu jadi hancur. Enggak. Justru Tuhan akan membuat Bapak Ibu kuat. Ya. Membuat otot rohani kita kuat. Seperti anak burung Raja Wali Bapak Ibu. Dia dilatih terbang oleh orang tuanya. Supaya apa? Otot-ototnya ini dilatih. Kalau Bapak Ibu ke gym atau ke fitness, Bapak Ibu belajar angkat beban, ya. Ada yang beban 15 kilo, mungkin 25 kilo. Bapak Ibu kalau tidak kuat ngangkat beban 100 kilo, tidak mungkin Bapak Ibu mengangkatnya. Kenapa Bapak Ibu belajar mengangkat 50 kilo? Karena Bapak Ibu yakin bisa mengangkatnya. Demikian juga masalah Bapak Ibu. Hal kedua yang saya mau bagikan adalah bahwa pada waktu kita mengalami masalah,
itu tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita harus punya iman bahwa Bapak Ibu bisa menanggungnya, bisa menyelesaikannya, bisa untuk mengangkatnya. Ya, tidak perlu cemen Bapak Ibu, tidak perlu mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua, ya. Masalah Bapak Ibu itu tidak akan melebihi kekuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa mengangkat beban 5 kilo. Kalau sudah bisa 5 kilo ditambah lagi 10 kilo, terus naik supaya ototnya semakin kuat, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, ya. Tuhan berjanji bahwa pada waktu kita mengalami pencobaan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini hebatnya Tuhan kita. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah, pencobaan, apapun itu, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu sanggup menanggungnya. Artinya apa? Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, percayalah, imanilah. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada the way out. Firman Tuhan berkata apa? God will make a way where there is no way. Jadi meskipun Bapak Ibu sekarang mungkin sedang mengalami jalan buntu, ya, kelihatannya nggak ada jalan keluar, kelihatannya pintu tertutup semua. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Kalau Bapak Ibu percaya firman Tuhan Bapak Ibu bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, Bapak Ibu waktu mengalami masalah satu, tidak akan mudah stres, tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah putus asa, putus harapan, bingung, takut, khawatir. Bapak Ibu akan santai dan rileks dan percaya pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan saya. Bapak Ibu akan bisa tidur nyenyak di atas badai masalahmu. Ya. Kenapa banyak orang mengalami masalah nggak bisa tidur, stres, takut, khawatir, putus harapan, mungkin menangis-nangis, merengek-rengek. Karena apa? Nggak punya iman. Tuhan tolong aku ndak ya? No. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Pada waktu Musa berteriak-teriak sama Tuhan, pada waktu bangsa Israel mau dikejar lagi oleh bangsa Mesir, Tuhan bilang gini sama Musa, Musa, ngapain kamu teriak-teriak kayak gitu? Kayak orang nggak punya iman aja sama aku. Ya, istilahnya seperti itu ya. Musa begitu takut, Musa begitu khawatir mungkin, Musa begitu depresi. Karena melihat di depan matanya bangsa Mesir sedang mengejar bangsa Israel. Dia berteriak-teriak ketakutan. Tuhan bilang apa? Musa, ngapain kamu seperti itu? Ambil tongkatmu, pukullah tongkatmu ke laut itu. Maka laut menjadi terbelah. Ini yang terjadi sama murid-murid Tuhan Yesus pada waktu ada badai. Ya. Karena apa? Kapalnya hampir tenggelam. Ada badai topan yang luar biasa, membuat kapal itu terombang-ambing hampir tenggelam. Murid-murid mulai ketakutan. Mulai berteriak-teriak. Mulai panik. Mulai khawatir. Mulai takut. Ini menunjukkan kualitas iman mereka. Padahal mereka bersama dengan Yesus, saudaraku. Mereka takut, mereka khawatir, dan akhirnya membangunkan Yesus yang sedang tidur di atas badai. Mereka membangunkan, Yesus, engkau tidak peduli kami binasa. Mereka bilang gitu sama Tuhan Yesus.
Akhirnya Yesus menghardik angin itu, diam dan tenanglah. Tuhan Yesus ngomong apa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu khawatir? Kayak orang tidak punya iman aja, Bapak Ibu. Dalam menghadapi masalah, Bapak Ibu, kalau kita takut, stres, bingung, khawatir, kayak orang tidak punya Tuhan aja. Ini yang terjadi sama murid-murid. Ada Yesus di situ kok masih takut. Aneh bin ajaib. Bapak Ibu kalau percaya Yesus, sungguh-sungguh bahwa Yesus pegang kendali dalam kehidupanmu, engkau akan bisa tidur di tengah-tengah masalahmu dengan santai dan nyenyak, tanpa harus ketakutan, stres, bingung, khawatir. Karena Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Pada waktu Bapak Ibu mengalami masalah, saya mau bilang begini. Jangan Bapak Ibu berdoa dengan apa? Putus asa, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. No. Berdoalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu. Dia akan memberikan jalan keluar. Meskipun ya Bapak Ibu, jalan keluar Tuhan itu kadang berbeda dengan jalan keluar yang kita pikirkan, ya. Saya ada kesaksian, Bapak Ibu, ada orang yang berdoa-doa supaya dia itu bisa kuliah selesai. Akhirnya nggak selesai juga kuliahnya, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia itu nggak lulus kuliah. Tetapi dari situ dia tetap percaya Tuhan. Akhirnya apa? Dia bisa membuat bisnis yang luar biasa. Sampai sekarang dia menjadi orang yang sukses. Contohnya lagi siapa? Lazarus ya. Mungkin jalan keluar yang diinginkan Maria dan Marta, Lazarus itu disembuhkan Tuhan Yesus sebelum mati. Kelihatannya Tuhan itu kok berlambat-lambat. Kelihatannya Tuhan itu kok sengaja menunda doa-doa Bapak Ibu. No. Tuhan kita nggak pernah terlambat meskipun kelihatannya terlambat. Catat ini baik-baik. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, waktu mengalami masalah, apa yang kita lakukan? Kita harus punya iman. Kita percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kalau Bapak Ibu punya iman seperti ini, Bapak Ibu akan santai di tengah hiruk pikuknya masalah yang terjadi di luar engkau. Bapak Ibu akan tidur di tengah badai gelombang masalahmu. Bapak Ibu akan tetap berdiri seperti rumah yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Bapak Ibu akan tetap berdiri dan tidak akan roboh di tengah badai, di tengah banjir, di tengah tofan masalah. You will keep standing dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu akan menjadi orang paling tenang di dunia waktu Bapak Ibu mengalami masalah. Coba lihat Tuhan Yesus. Dia itu orang paling damai, orang paling tenang, nggak bingungan, nggak stresan, nggak khawatiran. Ya, itu yang akan Bapak Ibu alami pada waktu Bapak Ibu sungguh-sungguh memandang masalah dengan perspektif yang benar. Sekarang yang terakhir, Bapak Ibu. Apa sih tujuan daripada pencobaan masalah yang Bapak Ibu hadapi? Ya, kita akan lihat di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi Tuhan itu mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Respon kita, firman Tuhan berkata, bergembiralah. Jadi pada waktu Bapak Ibu mengalami masalah, bukan dikatakan menangislah, enggak, bergembiralah. Artinya apa? Pasti ada berkat terselubung di balik masalah Bapak Ibu.
Bapak Ibu ibaratkan Bapak Ibu nemu durian. Ya. Durian itu di luarnya apa? Tajam-tajam ya. Menyakitkan di tangan. Kelihatannya masalah itu seperti itu, tajam, sakit waktu dipegang. Tapi waktu Bapak Ibu membuka durian itu, wow, ada berkat yang enak. Maknyus kalau orang Jawa bilang. Enak Bapak Ibu. Ternyata nanti Bapak Ibu akan melihat ada berkat di balik masalah Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan, oh terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ternyata Bapak Ibu dikatakan apa? Supaya membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Bapak Ibu, masalah pencobaan terjadi Tuhan izinkan supaya iman kita ini murni di hadapan Tuhan. Ya, seperti emas, kalau diibaratkan itu seperti emas yang dimurnikan dengan api. Jadi emas itu ada banyak kotoran, ya. Dan itu harus dibakar dengan api supaya kotor-kotorannya hilang jadi emas yang murni. Ternyata iman, ya, catat ini baik-baik. Iman harus diuji dengan api. Api itu apa? Pencobaan dan masalah. Supaya kotoran-kotoran di dalam hati kita ini keluar semua. Ya, artinya apa? Iman kita yang dahulu tidak murni dimurnikan oleh Tuhan. Apakah iman yang tidak murni? Ya, iman yang tidak murni itu adalah iman karena ada motivasi lain, Bapak Ibu, dalam kita mengiring Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, banyak orang yang mengiring Tuhan karena ada motivasi yang lain. Saya ikut Tuhan Yesus supaya diberkati, supaya kaya, supaya sukses, supaya dapat jodoh, dan berbagai macam motivasi yang lain. Jadi imannya adalah iman jika. Saya ikut Tuhan jika saya sembuh. Saya ikut Tuhan jika saya sehat. Saya ikut Tuhan jika saya kaya. Dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau melalui pencobaan-pencobaan ini Bapak Ibu. Bukan iman jika, tetapi iman yang walaupun. Saya akan tetap ikut Tuhan walaupun saya ditolong atau tidak ditolong Tuhan. Saya akan tetap percaya bahwa Tuhan adalah penyembuhku walaupun aku secara jasmani, secara fakta masih sakit. Saya mau berkata Tuhan adalah penolongku meskipun masalahku belum selesai. Saya mau berkata Tuhanlah yang mencukupi semua kebutuhanku meskipun dalam nyatanya Bapak Ibu masih berkekurangan. Iman yang walaupun itu terjadi sama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada waktu mereka dilemparkan ke dalam api, Bapak Ibu, mereka berkata apa? Saya tidak akan menyembah patung itu. Meskipun Tuhan menolong atau tidak, saya tidak akan menyembah patung itu. Dan meskipun Tuhan menolong atau tidak, saya akan tetap percaya kepada Tuhan yang aku sembah. Iman yang murni. Iman yang walaupun, Bapak Ibu. Iman yang murni ini harganya mahal. Ya, seperti emas murni. Harganya mahal, Bapak Ibu. Karena sudah melewati api-api pencobaan. Bapak Ibu tidak akan mudah kecewa sama Tuhan. Tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Kalau iman Bapak Ibu sudah dimurnikan. Ya, tujuannya itu. Supaya imanmu murni. Engkau sakit atau sembuh, engkau akan tetap percaya Yesus. Amin. Engkau mau kaya atau miskin, engkau akan tetap percaya Yesus. Itu iman yang murni. 4 hal yang saya mau bagikan malam hari ini adalah dalam kita menghadapi masalah. Yang pertama adalah masalah itu adalah biasa, artinya semua orang mengalami, itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang lumrah. Just relax. Dalam menghadapi masalahmu, relax saja, ya. Nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu takut, biasa saja. Ya. Yang kedua adalah masalah yang kita alami, Bapak Ibu, tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Percayalah, Bapak Ibu bisa
menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menanggung masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengangkatnya, menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu tidak melebihi kekuatan. Engkau pasti bisa menyelesaikan masalahmu bersama dengan Tuhan. Kita harus punya keyakinan bersama Tuhan. Segala perkara dapat aku tanggung. Yang ketiga Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami masalah, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Imani ini gak usah cemen, gak usah teriak-teriak sama Tuhan ketakutan. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu, dan Tuhan akan tolong Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tidur tenang, nyenyak, karena Bapak Ibu percaya Tuhan yang Bapak Ibu sembah pasti akan menolong Bapak Ibu. Ya. Dan yang keempat Bapak Ibu, bahwa masalah yang kita alami Bapak Ibu, apa yang terjadi? Supaya iman kita murni dari motivasi-motivasi yang lain. Ya, sehingga Bapak Ibu mengikut Tuhan bukan karena tangannya, tetapi karena pribadinya. Iman yang murni Bapak Ibu ya. Ikut Tuhan bukan jikalau Tuhan memberkati saya, menyembuhkan saya, bukan. Tetapi iman yang walaupun. Ada sebuah lagu yang indah sekali. Meskipun tak dapat kulihat semua rencanamu Tuhan, namun aku percaya padamu, Kau ada untukku. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat apa rencana Tuhan dalam hidupmu, tapi percayalah Tuhan akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.